Hey guys, welcome back to Rob Toys dalam edisi Rob Toys Visit. Jadi kemarin gue gak nyangka ya edisi Rob Toys Visit 1 sama 2 itu feedbacknya bagus banget. Thank you so much guys for the support. Nah kali ini gue bikin episode 3. Kali ini gue bakal bawa kalian ke rumah temen gue, seorang kolektor. Nah kebetulan rumahnya dekat banget rumah gue. Sayangnya dia baru pulang kantor tuh malam, jadi kita baru bisa kesana malam. Nah hopefully syutingnya bagus ya, soalnya ini first time gue bakal shoot agak sore ke arah malam nih. Oke, stay tune. Hey guys, gue udah sampai nih di rumah teman gue ya. Dia juga kolektor 16 juga, dan banyak linia lain. Nah linia lainnya ini yang gue pengen banget show ke kalian semua ya, soalnya gue buta banget sama Nela. Dan kolektor ini kebetulan namanya sama nama gue, Robi. Oke, coba kita lihat ya orangnya ada di rumah nggak. Tadi gue udah telepon, harusnya sih dia udah tungguin di rumah. Hop. Halo Guys, Hai. kenalin teman gua. Namanya sama, Robi. Nanti episode berikut gua ke Robi yang satu lagi. Yuk, masuk yuk. Oke guys, silakan. ini bagian teras, siap-siap. Lu bakal kaget lihat koleksinya dia. Gua dulu berapa tahun kesini kan, pasti berubah banyak nih. Lumayan. Oke guys, get ready guys. Silakan. Waduh, pusing gua liatnya. Guys, gile, look at this. 3 baris full banget semuanya. Nah yang gua ngerti cuma bagian atas nih Hot Toys. Yang baris kedua, baris ketiga, ntar kita langsung tanya orangnya aja ya. Oke guys, kita coba tanya Robi ya koleksinya mulai dari bagian atas dulu deh, 1/6. Oke, Rob, Yes. gue lihat kebanyakan pasti lah. Tim Iron Man apa tim Captain? Gua sih sebenarnya dua-duanya suka. Cuma kalau secara barang ya, secara hot toys ya, figurnya, gua sih lebih suka Iron Man. Figurnya pasti juga lebih enak posenya ya. Yes. Kalau yang Soalnya- pakai itu susah banget diposein. Iya benar. Menurut gua bikinan hot toys yang terbaik ya tetap Iron Man sih Iron Man, sebenarnya. ya. Iya. Makanya Makanya biasa dimiliki dia. terus. Iya. Ganti warna, Yes. dijual ini, jual yang Exactly, baru. iya, benar. Taruh baris kedua nih, gua buka habis. Ini kayaknya lini mainan SH ya kayak? Iya betul sekali. Kayaknya semuanya dari anime Jepang atau kartun gitu ya? Tokusatsu disebutnya. Tokusatsu. Iya. Oke. Nah. Guys, mudah-mudahan kelihatan jelas banget nih ya. Oke, apalagi Rob? Tolong lu jelasin. Gue sih benar-benar nggak ngerti. Gimana ya, pokoknya gue ini pada dasarnya gue suka Kamen Rider ya, desainnya dan estetikanya dan segala macam gitu. Nah ini sebenarnya belakangan ini gue mulai merubah konsep display gue, yaitu gue banyak gak di display gabung dengan yang namanya DX. Ini toy line buatan Bandai juga. Jadi kalau diperhatiin sebenarnya ya, yang kayak ini misalnya, ini tuh beltnya, itu ridernya yang di atasnya. Dan semuanya pun seperti itu, ada gimmicknya masing-masing. Hampir semuanya ada gimmicknya. Oke, Ya, oke. kayak yang ini mobilnya ya itu punya dia. Nah terus yang ini juga kalau diperhatiin beltnya tuh sama ridernya. Yang itu juga yang lagi duduk. Gitu. Waduh guys, ini kalau kalian yang suka lini ini masuk sini udah kayak heaven nih. Keren-keren banget. Oke guys, kita mulai dari bagian kanan sekarang. Rob, kira-kira ada yang favorit lu yang mana nih Rob? Di baris kedua ini. Gue sebenarnya cukup simple ya. Jadi kalau untuk gue sih, gue beli yang gue suka. Jadi kalau yang ada di sini udah pasti gue suka punya. Bener banget, jangan sampai. Iya. Soalnya gue dulu pernah ngerasain yang namanya ngejar komplit ya, komplitis seperti gitu tuh. Pada akhirnya gue yang kesel sendiri karena mainan-mainan yang gue sebenarnya nggak suka, gue terpaksa harus beli demi sebuah kekomplitan gitu. Ngejar komplit. Iya. Ingat guys, jangan sampai buang duit. Mau fokus sih mau fokus, tapi lebih bagus pilih yang benar-benar lu suka. Tapi itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Benar-benar. Nah, Rob, ini lu ngaturnya segini banyak, nggak jatuh, nggak gempa gitu nggak jatuh ya?
Pernah gempa waktu itu, tapi sih nggak, untungnya cuma dikit yang jatuh ya. Soalnya gue memang waktu ngepose itu gue mengutamakan kestabilan sih. Jadi hampir nggak, boleh dibilang hampir nggak pernah sih ada yang gue tinggal pergi udah pulang Betul, jatuh sendiri ya. gitu, enggak sih. Nah guys, kalau gue lihat ini si Robby stand-nya ini semuanya gue kira yang pertama pakai mica ya. Ternyata setelah gue lihat bener-bener lebih deket, ini ternyata pakai kaca ya. Jadi ntar gue coba tanya Robby lebih detail tentang dia punya stand nih. Nah guys, satu dari yang gue suka dari displaynya si Robby ya, kalau kalian bisa lihat ya, ini posenya figurnya nih hidup banget. Karena gue tanya si Robby, menurut dia tuh untuk posein figur itu mainan ya, bukan cuma asal pose ya. Jadi mau berdiri pun harus ada stylenya. Nih Rob, coba bisa jelasin Rob. Gue sih sebenarnya bukan kadang-kadang orang mikir tuh yang namanya pose bagus tuh harus action pose, harus kayak gimana. Untuk gue sih enggak. Untuk gue pose yang simple aja, yang penting dia kelihatan alami, kelihatan natural gitu ya. Udah gitu yang paling penting adalah dia bisa ada jiwanya ya, kalau menurut gue ya. Jadi dia hidup mesti, ya. iya dia mesti kayak ada gimana ya, karakter dari figurnya itu, dari maksudnya dari filmnya atau apa tuh bisa kelihatan di cara kita nge-display figurnya gitu. Kalau menurut gue gitu sih. Sip. Nanti gue bakal lebih shootnya lebih detail ya guys, dari close up biar kalian bisa lebih lihat detailnya nih. Nah guys, baris bagian bawah ini tentang Dragon Ball nih, gue juga buta banget nih. Rob, apa aja nih Rob karakternya Rob? Ini campur dari beberapa line ya, ada SHF, ada Banpresto yang gue sendiri nggak hafal namanya, cuma ya sama seperti yang lainnya, ya gue beli yang gue suka-suka aja gitu, jadi gue nggak ngejar komplit sih. Nah, ini ada dari Dragon Ball ini, ada yang menurut lu paling rare yang mana tuh Rob? Rare ya, rare sih semuanya, kayak hari gini udah nggak ada barang rare ya, kayaknya. Reissue semua? Reissue, dan apalagi terutama barang-barang Bandai sih ya, nggak ada yang rare sih kalau menurut gue. Cuma ya sama seperti ngepose Kamen Rider ya, gue berusaha untuk mendapatkan jiwanya gitu loh. Yoi, biar lebih kelihatan hidup kan semuanya. Dan gila ini kalau gue bilang lu cara aturnya biarpun kelihatan rame ya, tapi nggak sumpek liatnya. Bagus bener nih. Gue gini loh, gue kadang-kadang gue tuh ngerasa lu punya figur ya, mau dikit banyak tuh nggak penting, yang penting gimana seni lu dalam mendisplay dan lu bisa menikmati. Enjoy, harus bisa enjoy apa enggak. Kalau gue sih ya gimana ya, gue nggak suka kalau lihat ada kosong-kosong di mana gitu, jadi gue mesti nyusunnya tuh secara simetris, secara tinggi rendahnya tuh mesti gue atur supaya semua tempat tuh keisi gitu. Nah guys, itu sama kayak gua. Kalau lu orang yang punya OCD sama pasti ngerti apa yang Robby maksud nih. Gua kalau pose barang, kalau kiri kanan sampai nggak dapet yang gua demen, nggak bakal kelar gua kalau pose pasti gua ganti terus. Rob, ini karakter apa ya? Kok kayaknya beda sendiri nih kiri kanan nih, yang duduk di sofa. Funny story sih sebenarnya. Yang tengah itu, yang duduk di sofa itu, gue aja nggak tahu itu karakter apa. Cuma gue pikir karena dandanannya mirip gue, jadi gue beli. Iya, gue baru mau ngomong. Pegangnya stylenya pegang rokok, cara model-model rambutnya, cara duduknya pakai jasnya mirip banget sama lu. Nah, terus kalau yang belakang itu Nobunaga dari game Onimusha. Kenapa gue beli? Karena dulu di Cafe Gaul gue pakai ID Nobunaga. Yang kiri ya? Yang kiri, yang hitam. Nah, yang kanan ini Zeus, musuhnya dari game God of War. Itu gue beli juga karena waktu di forum Neo KG gue pakai ID yang namanya Zeus. Jadi 3 ini perwakilan gue lah gitu, something like that. Tuh, yang dulu doyan main Kaskus segala macam pasti udah tahu. Kalau gue kan nggak pernah ngikutin, jadi nggak ngerti sih Robby ngomong apa nih. Keren. Jadi section ini kalau lu mau, section ini adalah section campur-campur ya. Jadi dari berbagai film atau anime atau apa yang gue suka lah. Iya, gue lihat-lihat tiba-tiba di sana ada Nemo, ada Mr. Incredibles juga sebelah sana. Makanya. Oke, ntar kita ke shoot bagian sana guys. Wah, Rob, ini anak gue kalau lihat dia, especially Marvelnya ya. Selama ini kan gue masih beliin dia KW. Ini kalau minta yang ori kayak gini gawat juga nih Rob. Section ini section campur-campur ya. Jadi kalau mau diperhatiin dia ada Marvel, ada Star Wars, ada karakter dari anime, ada dari game, ada dari macem-macem lah. Ya pokoknya sih ini yang punya special meaning buat gue juga ya, dari masa kecil kayak atau
atau simply karena gue suka figurnya. Cuma kalau yang ini sih mungkin lebih ke arah ini ya, lebih ke arah kenangan kali ya. Bener banget guys, jadi waktu kecil nih kita kan cuma nonton filmnya. Kalau mau beli minta bokap nyokap juga nggak dikasih. Gede, nah kita udah punya cari duit sendiri. Nah lu beli deh hobi, everything yang bisa bikin lu happy. Oh itu di atas ada Optimus Prime ya? Optimus Prime jadul. Revoltech itu rilis tahun 2007 kalau saya nggak salah ingat. Nice. Nah ini ya baru gue baru lihat ini, gue malah nggak perhatiin tadi ada Star Wars, Stormtrooper, Darth Vader, Obi-Wan. Ya itu yang gue suka-suka aja karena emang gue paling berkesan untuk gue ya Obi-Wan yang di Phantom Menace. Ada Ranma. Ini apa ya Rob ya yang ini merah nih Rob? Ya itu dari Bukan Kung Fu Boy ya? Bukan, itu dari manga atau dari anime yang judulnya Ranma setengah. Nah gue tadi kirain Kung Fu Boy yang waktu zaman dulu gue baca bukunya. Bukan. Ada Metroid, ada Sailor Moon, Mario dan lain-lain. Rob, ini tiba-tiba kenapa ada Little Mermaid Disney nih? Sorry ya kalau salah sebut ya. Gue kirain Little Mermaid nih. Ala Jepang. Ini karakter dari One Piece sih sebenarnya. Jadi section ini memang untuk One Piece. Sebenarnya One Piece itu lagi ngetop banget di Jepang dan merchandise itu banyak banget. Cuma itu ya mereknya namanya One Piece. Oh enggak. Nama itu nama story-nya. Story-nya. Kalau nama karakternya Shirahoshi. Oke. Guys, ini detailnya bagus banget loh. Nah, ada Mr. Incredibles nyangkut juga nih sama Nemo nih. Welcome Disney. Ini siapa ya? Yang baru datang ke bot waktu itu ya? Iya, itu Gaban. Si Gaban. Nah, Ultraman waktu kecil gue sempet nonton nih guys, gue juga demen. Tapi karena udah pindah lini, sekarang sukanya 1/6. Tapi boleh juga sih kalau gue pengen punya 1/6 satu Ultraman ya. Nah, di sini ada Turtle Ninja tadi yang belum sempat gue shoot. Ini Naruto ya? Iya. Kalau yang lain, gue sebenarnya nggak terlalu suka yang ini ya, yang nggak possible ya. Cuma makanya kalau ini gue memang. Statue. Ya ini udah kayak statue sih sebenarnya. Tapi dia punya efek-efeknya bagus ya, Nah, jadi kelihatan hidup. ini memang susah menahan diri sama yang transparent fire begituan. Oh. Jadi ya kalau diperhatiin yang gue beli ini semuanya hampir semuanya ada efek-efek transparent fire. Gila guys. Yang biru ini, yang Kakashi ini baru datang banget ini, Baru datang. hari lalu. Gila, biarpun gua nggak ngerti karakter, tapi serius ini keren banget guys. Ini datanya pecahan ya? Dipasang-pasang gitu ya Rob ya? Oh enggak sih, cuma paling 1-2 part sih yang bisa dipasang, sih. Wah, ini yang pakai Samurai 3 apaan ya Rob ya? Ini karakter dari One Piece juga. Nah guys, yang pecinta anime, moga-moga puas ya. Cuci mata banget nih. Nah guys, dari semua koleksi anime, nah yang ini yang gue ngerti. Karena Voltus itu jagoan gue banget waktu gue masih SD. Kayaknya yang umur kayak gue ya waktu ngelewatin etis, nggak ada yang nggak kenal si Voltus nih. Kalau udah keluarin Tenkuken, gelap udah. Habis tuh musuhnya pasti. Rob, lu selain punya Voltus ini, gue ingat lu ada pecah-pecahin yang, oh ya ini kiri kanannya baru kelihatan gue ya. Jadi yang ini yang versi besarnya kayaknya. Iya. Memang karena udah ada versi barunya yang lebih possible dan nggak bisa dipecah, jadi yang gedenya gue pecahin jadi pesawat. Nah ini kalau nggak salah GX31 ya, kalau nggak salah ya. Iya betul sekali. Nah ini yang kecil, yang di tengah ini yang gue nggak beli nih Rob. Ini berapaan Rob waktu itu lo beli Rob? Yang ini ya gue lupa deh, kalau nggak salah PO-nya sekitar 1,3 ya. 1,3 ya. Dan gue dengar artikulasinya keren banget kan? Iya, possible banget. Cuma karena gue keterbatasan tempat ya paling begitu doang sih. Nih guys, kalau dipecah Voltus yang penonton ya, udah mulai kalau bentuk V keluarin lagunya, keren banget. Di belakang ada God Sigma yang gue juga nggak tahu. Tapi yang Scene Getter, udah gue nggak nonton deh Rob. Scene Getter ada Getter Robot. Getter Robot ya. Sebelah kanannya Voltus ya itu. Di bawahnya Optimus. Nah itu juga ada Transformers Optimus Prime G1 ya. Itu Hot Toys kan? Iya.
tadi udah cukup kita lihat mainannya, sekarang kita ngobrol santai sama si Robi ya. Siapa tahu dia ada tips buat kita. Sekalian kita tanya sejarahnya dia mulai koleksi. Rob, koleksi mulai tahun berapa nih? Gua koleksi mulai 2006. 2006. Jadi udah 13 tahun. Wah. Gue mulai Rob Toys mulai koleksi 2009 guys. Harus panggil suhu. Lebih lama dia Rob ya. Apa yang pertama kali? Pertama kali ya, gue awalnya gue sempet kolek Marvel Legends ya. Marvel Legends. Jadi mencari-cari identitas dulu. Terus gue waktu itu sempet kolek robot banyak waktu itu. Yaitu Sota Street Fighter. Sampai akhirnya gue nemuin Kamen Rider, SIC sih tepatnya. Baru Volume Deadline. Yes. Gitu. Mantap. Nah guys, si Robi kan udah mulai koleksi 2006 nih. Lu tau dong pasti 2006 kan, sekarang pasti ada koleksi nambah yang lama. Juga pasti ada yang udah dijual atau apa nih. Coba kita tanya nasihatnya dia ada Robi. Gimana tuh Rob? Gue sebenarnya itu hobi daur ulang ya. Dan enaknya kalau koleksi figur itu kalau kita bosen juga barangnya kan nggak jadi sampah. Bener. Kita bisa jual. Dan ternyata daur ulang gue tuh lumayan ini ya. Jadi kalau 5 tahun lalu gue pernah di interview sama SF Indo. Jadi waktu itu gue kemarin baru lihat lagi videonya dan ternyata isi lemari gue tuh udah 80% berubah. Iya, gue nonton videonya, kalau salah lu ada koleksi Saint-Claude nih kan? Iya, banyak. Gitu. Iya. Jadi tergantung ini aja. Jadi prinsip gue adalah don't get too attached sebenarnya. Benar. Soalnya lebih bagus mainan yang baru kan, gue lihat juga makin hari makin bagus kan. Yang lama lu bisa jualin, jadiin duit, beli yang baru. Ya, tapi gue sih bukan menilai diri gue sendiri sebagai seller ya. Gue cuma jual-jualin yang gue udah bosen, dan untuk itu juga dan waktu kita beli baru juga less guilty sih sebenarnya sih. Ya, I'm sure you understand. Pasti. Ya. Ini apa nih Rob? Ya, ini gue mau ceritain juga ya, kalau dulu itu gue itu sangat fokus di line yang namanya SIC, Kamen Rider ya. Saat itu, jadi ini adalah SIC yang pertama gue beli tahun 2006. Dan setelah itu gue udah sempet ada satu waktu di mana gue punya hampir 200 SIC. Jadi lemari ini nih ya, kalau lu lihat sekarang seperti ini, dulunya itu 3/4-nya isinya SIC. SIC. Yes. Itu SIC itu size-nya sama kayak SIC ya? Enggak, lebih gede. Lebih gede? Seperenam? Enggak, dia hitungannya mungkin nggak nyampe 1/6. Dia segini itu kira-kira berapa ya? 18 cm lah ya. Nah ini termasuk 6 atau 7 inch lah ya? Iya, mungkin kalau diskalain 110 kali. 110. Iya, nah jadi akhirnya satu waktu seperti gue cerita tadi ya, gue itu ngejar kompletis, jadi gue lengkapin setiap volume dan jadi SIC itu kan bisa dalam satu volume itu ada 3 armor, jadi gue akan beli 3 untuk bisa pajang semuanya. Ngejar komplit, ya kan? Nah sampai satu waktu akhirnya gue ngerasa, oh ini kayaknya udah ini nih capek, ya kan? Dan akhirnya pada SIC gue jual semuanya, dan I just sold my last batch. Semua gue jual. Itu I just sold my last batch like last week. Tapi gue simpen satu ini ya, memento ya, ini adalah SIC pertama gue dan ini adalah SIC terakhir gue. Oke. Tadi gue udah bilang ya, gue lihat Robi punya koleksi rame banget dalam satu lemari ya, tapi nggak kelihatan sumpek. Jago banget aturnya. Nah, kita coba tanya tips-tipsnya apa aja tuh? Gue coba gini ya. Jadi maksud gue itu gue coba bikin untuk semuanya dapat fair gitu ya. Maksudnya semua kelihatan cukup jelas gitu. Jadi untuk itu supaya mencapai untuk itu gue pakai leveling. Jadi tingginya itu beda-beda. Nah, gitu. tadi gue lihat kebanyakan orang tuh pakai Mika guys. Dia punya stand ya, bisa buat race yang bagian belakang atau enggak. Tapi Robi ini pakai stand itu kayak kaca. Iya. Kayak gimana tuh? Nah, oke, gue ceritain dari mana ya? Gue ceritain dari awalnya dulu deh ya. Oke, pertama, jadi gue nggak suka pakai Mika, nggak suka pakai akrilik. Soalnya akrilik kayak begini mau nggak mau lo harus bikin letter U kayak begini. Jadi menurut gue ini kurang bisa memaksimalkan tempat ya, karena dia kehalang kaki-kaki ya. Nggak bisa masuk kan? Yes. Nah, jadi setelah dengan pertimbangan itu, gue bikinlah yang seperti ini. Ya, jadi ini bulat. Bawah juga bulat. Kenapa satu gede satu kecil? Supaya bisa dibolak-balik. Nah, jadi pada saat dia butuh space-nya nggak banyak, gue pakai begini. Kalau dia butuh pose yang misalnya kaki yang gede, ya dia pakai begini. Terus figur-figur sampingnya ini kalau pose kakinya, tangannya bisa masuk di bawah ini ya? Yes, something like that. Tapi ternyata yang bulat begini pun tidak begitu maksimal. Kenapa tuh?
terlalu makan tempat juga. tempat. Jadi gue mendesain ulang yang lebih simple lagi ya, yaitu cuma seperti ini. Karena memang gue nggak suka figur yang terlalu gede ya, jadi gue bikin seperti ini doang. Bentuknya seperti ini, cukup jelas gak? Oke. Jadi ini gue bikin 3 macam tinggi, itu yang pendek, ini yang sedang, dan ini yang tinggi. Nah, jadi ini cukup fleksibel ya, misalnya kayak begini. Jadi ini figurnya bisa taruh sini, satu di sini, satu di sini, dan mereka mereka bisa overlap dan tapi nggak saling berbenturan. Masih bentur ya. Iya, gitu aja sih. Jadi ini yang cukup banyak orang nanya selama ini ya. Jadi thank you juga udah kasih kesempatan untuk ngebahas ini. Gue juga perlu banget ya. Sayangnya ini ada yang bisa dibikin buat si figur 1/6 nih. Bisa dibentuk dari bisa kita size-nya kan? Bisa. By the way, Rob, ini bikin satu ini berapaan? Dulu gue bikin tahun 2012 waktu gue pindah ke rumah ini sih nggak mahal, satunya kalau nggak salah. Sama kayak Mika atau lebih mahal, lebih murah? Waktu itu kalau nggak salah sih murahan ini ya. Lebih murah ini. Soalnya ini kalau nggak nyampe 20.000 kok per piece-nya. Oke. Guys, ini bener-bener bahannya kaca ya. Jadi hati-hati kalau kalian siapa tahu punya ide juga mau bikin ginian. Kalau jatuh hati-hati pecah loh. Iya. Tapi ini untuk gua sih cukup berguna ya. Jadi seperti lo lihat di lemari gua pada ada yang tadi back. Ya. Aturnya bagus banget dan kelihatannya gimana ya, rame tapi nggak kelihatan ribet gitu. Nah guys, ini biar kalian bisa lebih lihat lebih jelas ya yang tadi kita omongin ya. Jadi base-nya itu pakai tatakan kaca gitu ya, bisa diatur sesuai ketinggian. Jadi yang bagian belakang itu pasti stand-nya lebih tinggi ya, biar bagian belakang itu bisa lebih kelihatan lebih jelas ya. Nah Rob, ini lu pilih figur berdasarkan film yang lu suka atau ada kriteria khusus gak nih? Anehnya sih enggak ya. Maksud gua untuk gua yang penting justru figurnya itu sendiri ya. Dan yang paling penting tuh untuk gua sebenarnya adalah proporsi. Jadi kalau yang figur yang kan kalau yang tahu ya perjalanan SAF dulu pertama mereka rilis itu krempeng banget tuh gua nggak suka. Oh gitu. Nah kalau yang baru ini terutama yang lain baru yang Shinkocho Seiho ini proporsinya udah bagus banget ya. Jadi gua juga suka banget. Terus kalau tadi Robi udah nanya ya ini apa namanya dalam nyusun begini gue pertimbangannya apa? Oke, sebenarnya kalau mau diperhatiin ya kita lihat di sebelah paling kiri sini nih ya, ini belt, ada beltnya kan. Lalu sisi sebelahnya itu nggak ada, jadi tapi ada kiri kanan kiri. Sebelah ini sebenarnya harusnya ada belt nih di sini di tempat yang oranye ini. Nah itu sebelahnya lagi nggak ada belt lagi, sebelahnya ada belt. Sebelahnya lagi ya, dan gue kira-kira nyusunnya seperti itu. Oke. Itu ngomong-ngomong kartu bisa berderet kayak gitu, diapain bro? Sebenarnya itu gue print sendiri sih. Oh itu bukannya kartu beneran ya? Bukan. Jadi gue print sendiri, gue bikin sendiri pakai Photoshop, dan itu terus gue print sendiri, dia bentuknya udah kayak gitu, nggak usah ditempel-tempel lagi. Itu pasti, maksudnya ada idenya dari movie-nya ya? Iya pastinya. Oke, keren banget. Gue kira tadi masing-masing kartu di stapler gitu terus disusun dari atas ke bawah. Dulu gue begitu, tapi sekarang lebih gampang sih kayak begini. Cuma kalau sekarang gue benar-benar lagi demennya itu konsepnya itu yaitu Rider dengan DX. DX itu kalau buat yang nggak tahu itu adalah gadget toy line dari Bandai, itu gadgetnya Rider itu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau diperhatiin ya, ini belt yang dia pakai sama yang dia injek sama yang bawahnya ini itu sama gitu. Oke. Sama yang duduk itu juga ya, yang pink itu ya itu juga sama beltnya. Nah guys, belajarin tuh cara posenya, gue bilang keren banget loh si Robi posenya. Hidup banget kelihatan tuh. Jadi si Kamen Rider, itu Kamen Rider ya? Iya, semua Kamen Rider kok ini. Lagi duduk di motor sambil pegang kartunya ya? Iya. Ini semua ngomong-ngomong beltnya ini bisa nyala nggak sih Rob? Sebenarnya bisa, tapi kebanyakan orang yang beli ini untuk dimainin. Kalau gue sih benar-benar cuma untuk dipajang, makanya gue punya tuh bersih banget, nggak lecet-lecet. Jadi sebenarnya bisa pasang baterai terus bisa, ada bunyi-bunyian. Ada bunyi, ada lampu, ada dan sebagainya. Nah tuh Rob, sorry ya banyak nanya, soalnya gue bener buta nih lain ini. It's okay.
kita bakal tanya ya, ada tips-tips khusus ya dari Robby tentang lemari keren yang dibikin ini. Apa Rob? Tips ya, nggak sih sebenarnya lemari sih yang kembali ke selera masing-masing ya. Cuma kalau waktu kalau ditanya gue pas bikin ini pertimbangannya apa? Begini, yang pertama gue bikin yang paling tinggi itu cuma segini ya, nggak sampai atas Ya, banget soalnya percuma ya, kelihatan juga ya. Jadi paling tinggi segini. Udah itu juga gue nggak mau bikin yang rendah-rendah banget, masa orang lihatnya mesti tiarap. Terus kalau bawah itu kayak sama di rumah gue ya, abunya paling banyak. Yes. Jadi gue bikin 3 tingkat seperti ini. Ini lemari panjangnya 3 meter. Kenapa 3 meter ya, menyesuaikan sama ruangan sih. Udah gitu ini per sectionnya gue bikin 40 cm. Soalnya kalau 40 cm itu mau pajang hot toys masih oke. Ya soalnya tempat, jadi gini loh, kalau untuk gue, lu nggak misalnya bikin 50 cm, jadi jeda di atasnya terlalu gede, menurut gue nggak bagus, nggak enak dilihat. Jadi 40 cm itu udah perfect menurut gue ya untuk pajang hot toys. Nah sedangkan untuk yang kecil-kecil begini ya bisa diakali dengan leveling. Jadi 40 cm itu udah paling perfect untuk segala macam ukuran menurut gue. Jadi kalau 40 cm itu untuk figur kayak gini sebetulnya bisa berapa tingkat loh? 3 atau 4? Tergantung ya. Kalau ini ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Tapi kalau gue selalu nggak bertumpuk-tumpuk di satu garis gitu ya. Jadi disesuaikan, ini fleksibel sih, mau berapa juga bisa. Ya, jadi gue ada rule of thumb-nya juga sih. Jadi kalau nutupin nggak boleh lebih dari paha gitu misalnya kayak gitu. Gue udah menyusun seperti itu. Nah terus juga gue demen belakangnya pakai cermin, jadi figur kelihatan lebih banyak ya. Bisa kelihatan belakangnya juga. Iya, bisa kelihatan belakangnya juga ya. Udah itu. Terus gue pakai lampu yang warm white. Soalnya kalau pakai lampu putih itu menurut gue warna figurnya akan salah. Pasti. Iya, gitu. Dan gue juga pakai LED strip. Jadi gue rasa mungkin nanti ada yang bakal banyak gitu ya, gue pakai LED strip. Dulu kalau lemari gue yang di rumah lama itu gue pakai lampu tembak. Berapa lokasi? Cuma 1 strip di bagian depan? 2 strip. Alasannya pakai 2 karena kalau satu terlalu gelap. Kalau tambah lagi terlalu terang. Menurut gue sih segini udah pas banget. Ya. Dan gue dulu lemari gue yang lama itu gue pakai lampu sorot, akhirnya distribusi sinarnya nggak rata. Jadi kalau untuk gue sih ini udah lemari yang benar-benar sesuai keinginan gue sih. Nah terus jadi atas sama bawahnya ini gue buat dus. Taruh dus. Iya. Tuh guys, gimana atur bikin kabinet yang fungsional, yang efektif banget. Jadi lu bisa enjoy figur, atas bawah juga sebagai storage lu punya dus. Oke? Anything else, Rob? Lu mau tambahin? Udah sih itu aja. Thank you so much ya, Robby udah datang ke sini untuk ini sebuah kehormatan buat saya gitu ya. Untuk kolektor kecil-kecilan macam saya. Ini gitu. kecil, aduh serem banget kalau ini kecil. Oke guys, I hope visit kali ini, Rob Toys visit kali ini berguna ya. Jadi kemarin episode 1 kedua, episode 1 kan tuh gua ke Collector's Tattoo, yang kedua ke 16 sama Customizer, ketiga, nah ini gua interested banget. Nah baris kedua sama baris tiganya gue pengetahuan gue nol. Abis datang sini, nah nama-nama ilmu. Thank you banget Rob. Ya sama-sama, sukses Oke, selalu. sama-sama ya. Ya.